Tolong ya, Gip. Ya, boleh di share screen dulu. Nah, oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul aplikasi tes berbasis permainan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Fatihila Anwar, kemudian yang kedua ada Rara Ardayarum, dan yang ketiga ada Yasmin Nuraini. Untuk presentator pertama bakal dibahas oleh Yasmin, kemudian dilanjutkan oleh Rara, dan terakhir oleh saya. Untuk topik pembahasannya yaitu kita ada 3 topik. Yang pertama yaitu pengertian dari aplikasi tes berbasis permainan, dan yang kedua kekurangan, kelebihan aplikasi tes berbasis permainan, yang ketiga adalah contoh dari aplikasi tes berbasis permainan. Oke, langsung saja kalau begitu untuk presentator pertama yaitu Uktina Yasmin, dipersilahkan. Ya, untuk Yasmin apakah sudah standby, Min? Oke, yang pertama ada pengertian dari aplikasi tes berbasis permainan. Jadi aplikasi tes berbasis permainan atau game-based assessment adalah sebuah alat yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran yang menggabungkan unsur-unsur permainan ke dalam tes atau evaluasi pembelajaran. Dan dengan memanfaatkan permainan, aplikasi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Pengajar juga harus melibatkan siswa dalam melakukan evaluasi pembelajaran, karena dengan melakukan evaluasi ini, pengajar dapat menentukan perkembangan pencapaian hasil belajar mereka. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, seperti mengetahui tingkat siswa dalam suatu proses pembelajaran, menetapkan keefektifan pengajaran, dan rencana kegiatan, memberikan hasil laporan kemajuan siswa, dan menetapkan kelulusan, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada kelebihan aplikasi tes berbasis permainan. Yang pertama, itu dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi. Yang dimana aplikasi tes berbasis permainan ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar dan mengerjakan tes. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Yang dimana aplikasi tes berbasis permainan ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, dapat memberikan feedback yang real time, artinya dapat memberikan timbal balik kepada siswa sehingga mereka ini dapat langsung mengetahui hasil belajar mereka dan tahu gitu apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat ada membuat penilaian yang lebih objektif dan adil. Yang dimana pastinya aplikasi tes berbasis permainan ini dapat membantu untuk membuat penilaian lebih objektif dan
adil. Dan yang kelima ada fleksibilitas yang pada umumnya ini dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat seperti komputer, tablet, dan handphone. Next. Kemudian ada kekurangan aplikasi tes berbasis permainan. Yang pertama itu ketergantungan kepada teknologi. Aplikasi tes berbasis permainan ini tentunya memerlukan teknologi yang dimana itu membuat kita akan lebih ketergantungan terhadap teknologi. Kemudian yang kedua ada kesulitan penilaian yang komprehensif dan kesulitan dalam penyesuaian. Serta yang terakhir, gangguan dan kurangnya fokus peserta didik. Ya, boleh dilanjut, Rara. Oke, syukur Fatih atas kesempatannya. Izin maparin dari contoh aplikasi tes berbasis permainan ya. Di sini ada Kahoot, Quizizz, Quizlet, dan Mentimeter. Kalau kita biasanya kan pakainya Quizizz ya. Nah, di sini Ane akan menjelaskan tentang aplikasi yang pertama yaitu Quizizz. Nah, Quizizz ini merupakan salah satu game edukasi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran era digital. Nah, aplikasi ini tuh merupakan platform game learning yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat permainan dan kuis gitu interaktif bagi siswa. Nah, jadi di game ini tuh bisa buat kita deket buat sama siswa-siswanya. Jadi pembelajarannya tuh gak boring karena dalam aplikasi ini juga menarik gitu. Ada lagu-lagunya dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan cara kreatif dan inovatif untuk bantu peserta didik memahami konsep dan dengan cara yang menyenangkan. Nah, buat kekurangan dan kelebihan dari Quizizz ini, itu hasil penelitian diketahui bahwa media pembelajaran kuis mempunyai kelebihan, yaitu udah pastinya menyenangkan, terus dilakukan secara real time dan efektif. Nah, kekurangannya itu pasti juga tergantung jaringan ya. Terus kita nggak bisa review jawaban dan tergantung dari siswanya itu bisa menggunakannya apa enggak. Terus yang selanjutnya adalah aplikasi Quizlet ya. Nah, sebentar. Quizlet ini nggak jauh beda dari Quizizz, sama untuk membuat kuis-kuis seperti itu. Terus untuk kelebihannya, aplikasi Quizlet ini nggak berbayar. Terus mudah digunakan dan untuk menambah motivasi, jadi seperti Quizizz juga. Nah, untuk kekurangannya, mungkin nggak jauh beda dari Quizizz. Butuh sambungan koneksi internet, terus ini bisa digunakan di smartphone yang berbasis Android. Jadi kalau misalkan dia iPhone seperti itu nggak bisa. Pada aplikasi quiz ini harus berbayar. Jadi fasilitasnya itu terbatas. Kalau mau yang premium, makanya harus berbayar. Terus untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih.
balikkan ke Fatih. Oke. Selanjutnya ada aplikasi Kahoot. Ya, jadi aplikasi Kahoot ini merupakan platform yang populer untuk membuat kuis dan permainan edukatif sama seperti Quizizz tadi. Jadi Kahoot ini memungkinkan pengguna untuk membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan juga isian. Kemudian pengguna juga dapat menambahkan gambar, video, dan audio ke kuis mereka untuk membuatnya lebih menarik. Gitu. Dan Kahoot ini memiliki kelebihan ya karena memang banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa kalian coba di sana nanti. Tapi kekurangannya balik lagi ya, harus kalau benar-benar mau buka fitur-fitur yang jauh lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi harus berbayar gitu. Untuk langkah-langkah dari Kahoot sendiri ya sama seperti kalian mengoperasikan Quizizz. Pertama kita harus registrasi, kemudian kita harus memilih identitas diri kita, entah kita sebagai guru, sebagai student, sebagai murid, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa langsung buat sebuah gamenya. Ya. Kemudian kita juga bisa menjadi host ataupun menjadi penantang dalam sebuah permainan tersebut. Kita bisa menjadi pemain dan juga bisa menjadi sebuah host. Ya kurang lebih aplikasi Kahoot ini sama seperti Quizizz. Kekurangan kelebihannya juga hampir sama. Dan memang dari Kahoot sendiri itu lebih sepuh ya dari Quizizz. Dan Quizizz itu merupakan lebih pembaruan dan fitur-fiturnya juga jelas lebih bagus lah dari Kahoot gitu. Kemudian kedua ada aplikasi Mentimeter. Tuh, kalau aplikasi Mentimeter sendiri ini adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi secara interaktif dan juga bisa melalui kuis-kuis juga. Dan Mentimeter ini juga menawarkan berbagai fitur yang sama dengan Socrative, seperti pembuatan kuis, tes, dan juga survei. Mentimeter juga memiliki banyak fitur tambahan seperti mode presentasi dan juga mode live polling. Untuk langkah-langkah Mentimeter sendiri itu bisa digunakan kurang lebih sama pengoperasiannya sama Quizizz, Kahoot, dan juga Quizlet tadi. Kita harus daftar, kita harus registrasi, kemudian bisa buat soal, dan ya udah untuk soalnya sendiri ada banyak ya, ada pilihan ganda, ada workload. Jadi workload ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan survei. Kemudian ada open-ended, pertanyaan survei yang kita berikan meminta respon untuk peserta untuk mengisi pemahaman atau pendapat yang jawabannya dalam satu kalimat yang panjang. Gitu. Ya, untuk aplikasi yang kami tampilkan ini kan ada 4 nih, ada Kahoot, Quizlet, Quizizz, sama Mentimeter. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi tes berbasis pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan selain dari 4 ini, baik oleh guru ataupun siswa. Tapi 4 aplikasi yang kami tayangkan ini, itu merupakan aplikasi yang memang benar-benar familiar, yang sudah sering kita gunakan, dan memang banyak sekali tutorial untuk kita bisa belajar tutorialnya ataupun cara pengoperasiannya gitu. Dan ini juga bisa membantu evaluasi pembelajaran kepada para siswa dari 4 aplikasi ini. Gitu. Oke, lanjut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti di akhir kita bakal ada games ya, dari pengoperasian aplikasi 4 tadi. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya kan Raya, apa 4-4 ya kita ini nanti? Nggak semuanya Kahoot aja. Iya. Mau games dulu atau nanya dulu? Games dulu kali ya? Kayaknya games dulu deh. Games dulu aja. Oke, boleh. Ya, ini contoh games dari aplikasi Kahoot.
Ini masuknya lewat email. Kalian tulis aja kahoot.com. Untuk info lebih jelasnya bisa dibuka makalah kelompok kita ya guys ya, di Google Classroom kelompok 9 pembelajaran. Di situ bakal dijelasin secara rinci pengoperasian dan juga fitur-fitur dari aplikasi-aplikasi yang sudah kita tayangkan. Ini langsung masukin pin game aja, Dira. Iya, langsung masukin pin aja ya. Oke, boleh. Guys. Ada linknya nggak sih? Ya, bisa dibuka teman-teman. Sudah ada Maun, sudah ada Al. Siapa nih? Ada Jimmy, ada Traktius. Ya. Oke, yang lain ditunggu ya. Udah ada Om Tonton. Yang lain nih baru bertiga nih, tambah kurang lagi. Yo, lainnya ya join yuk. Sebentar doang. Yang lain join yuk. Nah, ada Alja. Kalau menang nggak dapat apa-apa ya, Ti. Iya, menang apa? Ada Raidin. Rambut dari siapa nih? Ada linknya tidak? Bentar. Kita nanti gitu. Orang kita mulai ya. Lagi. Dah. Empat lagi. Ini 17.
untuk Kahoot-nya udah ada di grup evaluasi PBA ya, bisa dibuka. Kodenya 196 1299. Oke, ini nggak ada yang ini lagi. Mau langsung mulai aja, Ra? Boleh. Langsung Belum. mulai aja deh. Ada 17 orang. Nah, ada 19 orang nih. Oke guys, kita mulai. Mulai aja ya. Kita mulai aja. Ya pasti 20. Udah lanjut. Ini ada 1 orang. Udah mulai ya.
Ya, juara 3 diduduki oleh Az. Kemudian yang kedua oleh Win, yang pertama oleh Nur Anissa dengan total perolehan poin 7.503. Wis, ini dapat jawaban nih ya. Oke, ya itu tadi contoh permainan atau tes dari aplikasi belajar Kahoot. Kemudian selanjutnya ada apa, Ra? Nanti di Bandung cuma berapa hari? 2 malam ya. Selanjutnya tanya jawab aja. Masih ada game lagi nih. Selanjutnya game lagi. Emang ada berapa game sih kita buatnya? 2 sih, tapi mau. Ya boleh. Apa udahin aja. Syifa gimana? Ada yang presentasi lain? Nggak ada. Lanjut diskusi aja. Ada diskusi belum sih? Udah langsung tanya jawab aja ya. Iya. Oke. Itu tadi salah satu contoh dari tes aplikasi belajar Kahoot. Untuk game-game lainnya mungkin teman-teman bisa ngetes sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu ataupun bertanya melalui kolom chat Zoom. Untuk teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sekali lagi apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya hitung 1-3. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup ya. 1, 2, 3. Oke, karena tidak ada yang bertanya, langsung saja saya bacakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, jadi aplikasi tes berbasis permainan adalah metode inovatif, metode baru untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan seseorang melalui permainan yang interaktif. Dengan memanfaatkan elemen permainan seperti tantangan, hadiah, dan skor, aplikasi ini dapat membuat proses tes menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi pengguna. Selain itu, aplikasi tes berbasis permainan juga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna untuk belajar lebih banyak. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga mungkin bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Syifa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi hari ini. Mungkin dicukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Reaction dong. Foto dulu gak sih? Ya udah pada keluar ya. Ya foto. Mari recordnya boleh dimatiin aja gitu. Nanti gue foto dari record aja deh. Main game lagi. Gipari, recordnya tolong dimatiin. Game yang kedua ada nggak?